sampai jam berapa? Sampai bisa sampai jam. Ya. Tadi tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah berikan kepada kita semua kesehatan, waktu luang. Semoga majelis ini menjadi majelis yang manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berhajat, kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan senantiasa istiqomah mengikuti ittiba pada jalan hidup beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah turunkan kepada kita semua Al-Qur'an yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin cerita, bukan ceramah, ingin cerita tentang keberkahan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya nanti kita punya semangat lebih setelah ini untuk belajar Al-Qur'an. Walaupun belajar Iqra, walaupun belajar masih sangat awam, sampai kita mengamalkan isinya. Semoga ada semangat lebih untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah kabarkan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah tibyanan likulli syai'. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-89. Surah An-Nahl ayat ke-89. Kita mulai latihan akrab dengan istilah-istilah dan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Di situ Allah menyebutkan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Ibnu Mas'ud ketika beliau menjelaskan yang dimaksud dengan tibyanan likulli syai' itu semua hal pertanyaan atas hidup kita, ilmu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini, semuanya telah digambarkan oleh Al-Quran. Maka jika hari ini kita mendapati problem apapun, sebenarnya dalam Al-Quran itu ada jawabannya. Sebagian ulama menyebut di situ ada penjelasan tentang yang halal dan haram. Sebagian menyebutkan yang dimaksud tibyan likulli syai' itu penjelas terhadap yang masa lalu dan yang akan datang. Jadi seolah-olah kabar yang diberikan kepada kita begini. Al-Quran ini ngasih informasi kalau suatu saat kita salah langkah, ujungnya kayak apa, di situ Al-Quran sudah menggambarkan. Sebagaimana orang memilih kekafiran, ujungnya neraka. Orang memilih kesyirikan, ujungnya neraka. Orang memilih ingkar kepada para nabinya, maka ujungnya adalah binasa. Jadi Al-Quran mengabarkan peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang. Semua yang terjadi di umat-umat sebelum kita, umatnya para nabi sebelum ini, semuanya digambarkan oleh Allah rutenya. Bagaimana para nabi menjelaskan agama ini kepada mereka, lalu mereka mengingkarinya, terus ujungnya kayak apa yang mereka dapatkan, itu clear, jelas. Dengan cara berpikir yang sama, maka sebenarnya Al-Quran menggambarkan ke kita. Kalau kita punya cara hidup yang sama seperti generasi masa itu, kita akan menemukan problem yang sama. Ruwet, susah, tidak ketemu jalan keluar. Hanya saja karena berkat rahmatnya Allah, Allah selamatkan kita dari azab yang dulu pernah turun kepada umat-umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat sebelumnya mereka error gitu, ngelawan nabinya habis. Ini kita di umat akhir zaman berkat kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kita yang melakukan dosa bolak-balik wis anteng ya. Ya beginilah. Ini karena apa? Karena rahmatnya Allah begitu besar atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu penggambar, penjelas atas segala sesuatu. Jadi kalau hari ini misalnya kita sedikit pusing ngurusi keluarga, jangan bertanya ke dukun, jangan bertanya ke paranormal, tanya dulu ke Al-Quran. Apakah dalam Al-Quran ada isyaratnya? Kalau ternyata dalam Al-Quran ada petunjuknya, bismillah ikuti. Walaupun itu rasanya tidak enak, insya Allah nanti kita akan ketemu jalan keluar yang baik, jalan keluar yang berkah. Suami ngurusi istri, pusing 7 keliling, dikandani wangel, disuruh taat susah, disuruh sholat telat terus, rasanya pengen ngamuk banting piring. Kayak gitu kan? Wes ikuti saja petunjuk Al-Quran dan Sunnah, insya Allah nanti akan ada jalan keluar, cara untuk melembutkannya. Hari-hari ini orang tua itu pusing 7 keliling ngurusi anak. Anak ini sekarang masya Allah ujian, bukan masya Allah, astagfirullah, ujian yang dihadapi oleh anak-anak ini sekarang luar biasa, melebihi zaman kita dulu. Jadi godaan itu tidak hanya datang dari teman, tapi di kamar godaan itu bisa datang. Dari mana dia? HP. Nuturi anak, ngajarin anak sekarang ini lebih berat dibandingkan dulu rasanya. Begitu juga nuturi istri atau suami, karena memang situasinya sekarang berbeda. Kalau dulu kita bayangkan anak sekolah di sekolah Islam kemudian mondok itu akan steril dari ujian, dari hal-hal buruk. Ternyata enggak juga. Saya mau cerita apa adanya ini supaya kita perhatian dengan Al-Quran, ya, perhatian dengan Al-Quran. Oh, yang dikabarkan oleh Al-Quran itu betul, maksudnya begitu. Jadi ada ujian yang dialami oleh anak-anak di sekolah-sekolah Islam, di pondok-pondok pesantren, apalagi misalnya yang sekolah bukan sekolah Islam. Kasus seperti, mohon maaf, LGBT macam-macam itu sekarang banyak banget, Pak. Banyak banget. Jangan bisa lihat di YouTube yang kemarin viral kayak begitu. Itu tidak hanya terjadi di tempat yang nggak kenal agama. Di tempat yang ngerti agama terjadi di kalangan aktivis sekalipun ini juga bisa terjadi. Jadi ini ujian kita bersama. Nah, bagaimana obatnya? Ya, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Jangan takut dengan kalimat ayo kembali kepada Al-Quran, karena memang di situ ada penjelasan. Ini bukan ngayal, ya, tahu ngayal? Apa ngarannya? Mimpi, ya. Ini bukan mimpi, tapi memang demikianlah adanya. Kalau kita kembali pada Al-Quran, maka kita akan menemukan jawaban yang luar biasa. Tapi sebelum masuk ke bab itu, saya ingin gambarkan tentang betapa berkahnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Betapa berkahnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Maka setelah ini, bismillah, mari sama-sama kita semangat dengan Al-Quran. Waktu itu saya ketemu dengan sahabat di Makassar. Waktu saya ngisi di sana, kemudian beliau cerita, beliau dai di Maluku, di daerah pedalaman begitu. Di sana itu beliau cerita kalau ngambil gaji dari yayasan gitu, dia harus perjalanan ke kecamatan. Kalau kecamatan itu perjalanannya jauh banget. Jadi terpaksa dia harus ngambil gajinya itu dirapel sekian bulan baru diambil lagi karena terlalu jauhnya perjalanan. Kampung banget pedalaman. Nah, di situ suatu saat beliau cerita kejadian tentang 2 orang yang sangat baik. Seorang ibu dengan anaknya. Beliau cerita, sang ibu ini waktu itu tiba-tiba beliau meminta ke ustadz ini, ustadz minta tolong saya dibacakan Al-Quran. Jadi sehari itu tiba-tiba ibu ini pengen dengerin Al-Quran saja gitu. Tapi anehnya beliau tidak mau baca sendiri, beliau pengen dibacakan oleh ustadz tadi. Beliau dibacakan oleh ustadz itu pagi sampai sore, istirahat, makan, bacakan lagi 1 hari, 2 hari, sampai di hari ketiga ibu itu bilang begini, ustadz sudah membaca Al-Qurannya, insya Allah saya sudah tenang. Saya ditunggu oleh teman saya di luar itu 2 orang. Si ustadz ini kaget karena beliau melihat di luar kok tidak ada orang gitu. Siapa dimaksud? Kesurupan tapi. Jadi ini bilang begitu. Ustadz sudah berhenti ngajinya, saya ditunggu oleh teman saya 2 orang. Ya masya Allah, saat ini karena paham agama beliau akhirnya ingat
Salah satu hadis Nabi SAW, ketika orang menjelang sakaratul maut itu didatangi oleh dua malaikat rahmat. Tahu ya hadis itu ya? Yang satu nanti ada malaikat yang membawa ruhnya dengan membawa kain yang sangat harum, yang itu digunakan untuk membawa ruhnya orang beriman. Yang satunya lagi adalah malaikat Uzrail. Lalu akhirnya sampai bilang mengumpulkan anak-anaknya, disuruh mereka saling meminta maaf. Terus setelah itu ibu tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu mendekapkan kedua tangannya dan meninggal. 3 hari sebelumnya dibacakan Al-Quran terus menerus oleh sang ustadz ini. Kemudian ditanya ke anaknya, apa amalan si ibu ini sampai kok sebegitu mulianya ibu ini? Pertanyaan saya akan jenengan semua. Ini kira-kira orang yang begini beruntung atau beruntung banget? Beruntung banget ya, Masya Allah. Jadi beliau ketemu dengan ujung kehidupan yang sangat mulia. Akhirnya beliau bertanya, ustadz ini bertanya ke anak-anaknya ini, apa amalan ibu ini kok sampai begitu mulianya dia di hadapan Allah? Ternyata si ibu ini punya 2 amalan, simple, sederhana, orang daki-daki dari orang Jawa. Simple, sederhana 2 amalan. Yang pertama, beliau biasa puasa sunnah Senin Kemis. 1. Yang kedua, beliau ini seneng banget dengan Al-Quran. Ini kelebihannya si ibu ini. Apa amal yang kedua? Senang banget dengan Al-Quran. Ternyata inilah barokahnya Al-Quran. Masya Allah, dengan sebab kecintaannya kepada Al-Quran tadi, setiap hari waktunya habis dengan Al-Quran, beliau wafat dalam keadaan telah dibacakan Al-Quran. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa agungnya wanita ini di hadapan Allah SWT. Dengan sebab apa? Kecintaannya terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu barokah, berkahnya kayak begitu. Nah, kalau di ujung kehidupan saja Al-Quran bisa menyebabkan seseorang terlindungi dari musibah yang besar, yaitu su'ul khatimah, maka yang lebih ringan dari itu insya Allah Al-Quran bisa digunakan. Maksudnya begitu. Jadi apakah ada musibah yang lebih besar selain su'ul khatimah? Ayo kira-kira kecelakaan lebih parah mana ya? Kecelakaan dibandingkan dengan su'ul khatimah, lebih mengerikan mana? Lebih mengerikan su'ul khatimah. Mas, Pak, panjenengan dilabrak sama istri, lebih mengerikan mana? Dengan su'ul khatimah? Lebih mengerikan su'ul khatimah. Nah, kalau Al-Quran saja bisa menyelamatkan seseorang dari su'ul khatimah, maka dengan musibah yang lebih ringan, insya Allah akan bisa menyelamatkan. Jadi, itu cara pandang pertama. Jadi Al-Quran ini adalah berkah. Maka ambillah sekarang, sungguh-sungguhlah membaca Al-Quran, karena di dalamnya ada keberkahan yang sangat luar biasa. Walaupun hanya dengan tilawah saja. Jangan mengecilkan tilawah. Ya, sekali lagi, jangan mengecilkan tilawah. Bapak Ibu sudah rutin ngajinya ya, insya Allah. Nah, insya Allah 1 bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Ayo bismillah, mudah-mudahan di masjid ini nanti rutin diadakan tahsinnya. Sampun nonton ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bagian dari kesungguhan kita mencari berkah dari Al-Quran. Ini sebaik-baik pintu menuju keberkahan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tadi di awal kita disebutkan oleh Al-Quran dalam oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 89. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas terhadap segala sesuatu. Baik, mari kita pelan-pelan masuk ke sebagian pertanyaan yang ada dalam hidup kita. Pak, saya ini mengalami ujian dalam hidup, tapi kok nggak selesai-selesai. Apa kabar Al-Quran tentang ujian yang saya hadapi? Oke ya? Baik, Pak, saya kok mengalami ujian tentang anak. Pak, saya kok mengalami ujian tentang istri, tentang suami, bahkan tentang badan saya sendiri yang sakit. Apa yang Allah kabarkan tentang ujian ini? Mari sama-sama kita masuk ke surah Asy-Syura ayat ke-30. Surah Asy-Syura ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Ma asabakum min musibatin,
dan apa saja musibah yang menimpa dirimu, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri, namun Allah telah memaafkan sebagian besarnya. Baik, mari kita lihat ayat ini dengan dua sudut pandang. Pertama, kita lihat dengan sudut pandang yang gembira dulu. Apa maknanya sudut pandang gembira? Oh, berarti apa yang menimpa diri kita ini sebenarnya sedikit. Betul ya? Apa yang menimpa diri kita sebenarnya adalah sedikit, karena Allah sebutkan di bagian akhirnya wa ya'fu an katsir. Allah hapuskan, Allah maafkan sebagian besarnya. Seandainya sebagian besar itu tidak dimaafkan, naudzubillah summa naudzubillah, babak belur hidup kita, Pak. Baik, apa kata di bagian awal tadi? Allah kabarkan apapun yang menimpa diri kita di hari ini itu sebenarnya ada kaitannya dengan pola tingkah laku kita sendiri. Ini kabar dari Al-Quran. Kalau kita mengalami sesuatu, yang harus kita lakukan pertama kali, nengok ke siapa? Ke diri sendiri. Baik, jadi sebagian besar yang menimpa diri kita itu karena ulah tangan kita sendiri. Apa maknanya? Oh, berarti Pak, kalau selama ini saya mengalami kesulitan rezeki, ya mungkin itu karena sebagian dosa atau kesalahan kita. Lupa, hal semacam itu masih terjadi. Iya Pak, nanti saya sebutkan beberapa contoh ya. Ini konsepnya dulu yang disebutkan dalam Al-Quran. Pak, berarti kalau misalnya saya sekarang mengalami kesulitan berupa mendidik anak, bandel banget, dikasih tahu seperti melawan terus menerus, berarti ini ada kaitannya dengan kesalahan saya. Iya, lihat dari sudut pandang ini dulu. Oke, sudut pandang pertama tadi adalah ini kabar gembira karena yang dihapuskan itu banyak. Baik, sudut pandang yang kedua berarti cara kita melihat atau memaknai ayat ini, sebagian besar yang terjadi pada diri kita disebabkan karena perbuatan diri kita sendiri. Pak, Bu, mari kita lihat lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tiada sesuatu yang menimpa seorang mukmin berupa kepayahan, kesusahan, hingga tertusuk duri di kakinya, melainkan Allah menghapuskan dosa berkat musibah itu, dan dengan sebagian kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan itu, hingga berupa duri yang menusuk di kakinya. Baik, jadi ada sebagian kesalahan-kesalahan kita yang itu akhirnya muncul jadi problem di hari ini. Baik, kita tutup ayatnya. Mari kita lihat penjelasan para ulama tentang hal ini. Baik, ayatnya kita tutup. Tadi surah apa? Masih ingat? Asy-Syura ayat 30. Sampai Nabi SAW tadi, semua yang menimpa diri kita termasuk kesusahan, kelelahan, sampai tertusuk duri, itu bermanfaat untuk menghapuskan dosa. Baik, alhamdulillah. Berarti ada dosa yang dihapuskan dengan ujian itu. Tenang dulu, relax dulu. Sekarang sudut pandangnya, oh berarti kalau saya diomelin sama istri, saya kesel, itu menghapuskan dosa. Iya, itu menghapuskan dosa. Panjenengan keluar dari masjid, nanti sandalnya hilang, nauzubillah, itu menghapuskan dosa. Keserempet menghapuskan dosa. Sakit demam menghapuskan dosa. Lihat di rekening saldonya nol, susah, pusing, itu menghapuskan dosa. Jadi semua hal yang tidak nyaman yang membuat kita resah, bagi seorang mukmin itu menghapuskan dosa. Baik, kalau demikian Pak, jika ada sesuatu yang menimpa saya itu karena dosa, apa yang harus saya lakukan? Baik, mari kita lihat penjelasan para ulama tentang hal ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Di salah satu bab ketika beliau menyebutkan bab tentang ihfazillah yahfazka. Tahu hadis ini? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, beliau kemudian menyebutkan orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk taat kepada Allah, maka dia akan dijaga.
Sehingga para ulama dahulu sampai mengatakan demikian. Jika aku keluar dari rumahku, kemudian dia berbuat dosa, maka aku melihat asar atau pengaruh dari dosaku itu nampak pada diri, istri dan kuda tungganganku. Ya ulangi ya, ini kalimat yang ada di Jami'ul Ulum wal Hikam kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau beliau tadi berbuat dosa, begitu pulang ke rumah, dia bilang kalau aku berbuat dosa tadi di jalan, aku akan melihat asar, pengaruh, bekas atau efek dari dosa yang aku lakukan itu nampak pada diri istri dan kuda tungganganku. Pak, Bu, berarti dosa itu tidak bisa disembunyikan. Iya, dosa itu nampak pada perilaku. Fudail bin Iyad, ini Fudail bin Iyad. Beliau kemudian berkomentar dengan kalimat yang berbeda, disebutkan dalam kitab Al-Hilyatul Awliya. Fudail bin Iyad beliau berkomentar begini, kurang lebih sama lah, serupa dengan ini. Tidaklah rumah itu di dalamnya ada tikus kecuali disebabkan karena dosa penghuninya. Perkecualian bagi yang rumahnya dekat dengan sawah mungkin lain perkara ya. Lain perkara. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan dari Fudail bin Iyad. Jadi tidaklah rumah itu ada tikus kecuali disebabkan karena dosa penghuninya. Saya dulu baca penjelasan beliau itu kayak iya kayak enggak gitu, iya enggak gitu. Sampai suatu saat saya mengalami peristiwa yang ini kayaknya mirip dengan penjelasan Fudail bin Iyad. Rumah itu kayak tikus, kayak tonggo dhewe gitu. Jadi kayak gak ono sungkane blas. Biasanya kan loncat-loncat di pojok-pojok gitu, ini enggak. Jadi jalan di atas jemuran, dibentak enggak lari. Sampai suatu saat saya masang perangkap ya, lem. Dikasih makanan ada satu saya taruh. Makanannya habis, tikusnya tidak ada yang nempel. Saya kan pusing, sampai saya diketawain sama anak saya, Bi masang jebakan kok kayak begini. Tapi betul itu, hari ke-1, hari kedua tidak hilang-hilang. Dikasih makanan untuk jebakannya itu, mangsanya itu hilang, makanannya hilang, tapi tidak ada satupun yang nempel. Saya biarin di situ. Saya ingat penjelasan dari Fudail bin Iyad tadi. Kata beliau apa tadi? Tidaklah tikus itu masuk ke dalam rumah kecuali disebabkan karena dosa penghuninya. Oh, istighfar lah saya. Salat taubat istighfar. Salat taubat istighfar. Selesai salat taubat itu, saya akhirnya mikir, jalanlah saya dari belakang ke depan gitu. Jangan-jangan saya ini sudah salah, istighfar. Sampai saya berhenti di luar, saya lihat ada keran mancur. Jangan-jangan ini. Akhirnya saya lihat, begitu saya lihat meterannya itu, qadarullah, ternyata meterannya tidak muter. Meterannya tidak muter, tapi airnya ngalir. Sengaja saya tampung itu di ember karena saya pakai siram-siram. Saya baru mikir, astagfirullah, ini meterannya tidak jalan ya, meterannya tidak jalan, tapi airnya ngalir karena bocornya itu tes lumayan lah gitu. Saya tampung, lalu saya pakai untuk siram-siram, untuk nyiram tanaman di teras. Dari situ saya mikir, Allahu Akbar, mungkin ini. Saya ganti kerannya, besoknya jebakan tikus tadi itu tidak saya kasih makan, ada tikusnya. Saya baru akhirnya meyakini bismillahirrahmanirrahim dari ucapan Fudail bin Iyad tadi. Mungkin ini adalah yang disebutkan Fudail bin Iyad tadi. Tidaklah tikus masuk di dalam rumah kecuali disebabkan karena penghuninya telah berbuat dosa. Hal semacam ini awalnya saya merasa ini hanya nasihat yang sifatnya spiritual. Tadi kan Al-Quran tadi menggambarkan masih teori kan ya. Wa asbabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Teorinya gitulah. Orang berbuat dosa lalu kena musibah, teorinya gitu. Ternyata begitu di lapangan saya temukan kasus. Lah ini ngomah dhewe kayak begitu ternyata. Benar sekali yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad tadi, persis itu yang saya alami. Nah begitu saya ubah kok, alhamdulillah kata Allah ya, itu terus tikusnya nempel di situ tanpa harus
ngasih pakan lagi. Nah, kita bisa bayangkan seandainya jauh lebih besar dari itu. Bayangkan jika jauh lebih besar dari itu. Ya, tadi di surah Asy-Syura tadi itu pun masih kabar gembira, yaitu wa ya'fu an katsir. Yang dimaafkan itu lebih banyak. Yang ngerecokin hidup kita ya karena dosa kita sendiri itu sebenarnya dikit. Mari kita lihat yang kedua penjelasan para ulama tadi siapa? Fudail bin Iyad. Kemudian di Jami' al-Ulum wal Hikam Ibnu Rajab al-Hambali yang pertama, yang kedua Fudail bin Iyad. Yang ketiga Ibnu Sirin. Ini disebutkan di kitab Hilyatul Auliya. Sama di kitab Hilyatul Auliya. Sama seperti kisahnya Fudail bin Iyad tadi. Nah, suatu saat Ibnu Sirin itu menghadapi problem dalam hidupnya, ada masalah, terlilit hutang. Kalau tadi kisah tentang tikus, ya. Kalau ini terlilit hutang. Sampai suatu saat karena dia terlilit hutang ini, sedih, bingung, gak ketemu jalan keluarnya untuk bisa menyelesaikan hutang ini. Merubah masalahnya. Kalau tadi tikus masih kecil ya masalahnya, ini masalah karir, masalah bisnis, masalah usaha. Baik, cara berpikir yang disebutkan oleh Al-Quran tadi, bima kasabat aidikum, semua yang menimpa diri kita disebabkan karena ulah tangan kita. Ibnu Sirin kemudian berkomentar, beliau beristighfar taubat. Di tengah kemudian beliau beristighfar itu, beliau berkomentar, sesungguhnya apa yang aku alami hari ini disebabkan karena kesalahanku 40 tahun yang lalu. Orang soleh itu kalau ketemu masalah dibuka matanya, iki loh salahmu. Itu orang soleh itu begitu, insya Allah. Jadi kalau kita ngalami musibah kok tidak dibuka, perlu istighfar yang banyak. Karena biasanya orang itu kalau dia baik, Allah akan turunkan petunjuknya. Nah, Ibnu Sirin ini 40 tahun yang lalu. Apa kesalahan beliau? Suatu saat ternyata beliau pernah berkomentar melihat orang, dan beliau berkomentar ke orang ini, dia bilang, ya muflis, si bangkrut. Dia bilang begitu ke laki-laki yang dia temui itu. 40 tahun kemudian beliau mengalami ujian terlilit hutang yang membuat hidupnya babak belur setelah itu. Kapan ujiannya? 40 tahun setelahnya. Perkataan ini bukan saya yang ngarang, ini betul dari Ibnu Sirin. Nanti silakan dicari di Google kalimat dari Ibnu Sirin. Jadi berapa tahun? 40 tahun. Problemnya di mana? Problemnya terkait dengan bisnisnya. Kalau disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali tadi dalam kitab beliau, ketika aku berbuat dosa, ini ulama yang lain dikutip oleh Ibnu Rajab, tidaklah aku berbuat dosa kecuali aku lihat asar atau pengaruhnya itu nampak pada diri istri dan kuda tunggangan. Nah, kuda tunggangan ngopo kaitannya kan? Satu kepada siapa? Istri. Pak, kalau kita misalnya pulang dari kantor, pulang dari kerja, ketemu dengan istri, pulang ke rumah, istri bawaannya bersengut, wajahnya kayak kain ditekuk-tekuk, ekspresinya tidak nyaman sekali, emosinya tidak nyaman sekali. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan istri kita buruk. Tunggu dulu. Mungkin Allah jadikan moodnya itu buruk, ekspresinya tidak menyenangkan, itu karena kita berbuat dosa. Maka begitu kita pulang, kita layak mendapatkan itu. Karena pada dasarnya dosa itu dimurkai, maka Allah jadikan orang di sekitar kita itu ikut murka kepada kita. Kuda tunggangan itu aslinya bisa dikendalikan, tapi karena dalam diri kita ini ada dosa yang belum selesai, Allah jadikan makhluk yang tadi seharusnya bisa kita kendalikan, tapi tidak bisa kita kendalikan gara-gara dosa. Karena sebenarnya yang membuat kuda tadi itu tunduk dan patuh itu adalah Allah yang menjadikannya tunduk. Betul ya? Tahu doanya Safar, doanya naik kendaraan? Gimana? Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Baik. Siapa yang menggerakkan itu berarti kendaraan itu? Allah.
Jadi kenapa tadi kuda tadi berperangai buruk? Karena penunggannya dalam keadaan tidak layak, sehingga makhluk ini dibuat tidak suka sama kita. Dengan cara berpikir yang sama, kalau menurut penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, maka cara berpikirnya sekarang, Pak, Ibu, kalau Ibu sekarang pulang ke rumah, nanti nasihati anak kok kayaknya susah banget dinasihatin, tunggu dulu, jangan bilang anak kok bandel. Oke ya, jangan-jangan anak tidak bisa kita kendalikan karena faktor pengendali dalam diri kita itu runtuh. Saya kira sebagai faktor pengendali itu apa? Sesuatu yang Allah turunkan kepada kita, rahmat, keberkahan. Karena kita berbuat dosa, rahmat itu akhirnya dijauhkan. Akhirnya kita tidak bisa mengendalikan anak, suami tidak bisa mengendalikan istri. Mungkin itu sebabnya. Bukan karena suami tidak cakep, tidak pinter ngomong ke istri, enggak. Belum tentu. Baik, itu kalau merujuk kepada penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau merujuk kepada penjelasan Fudail bin Iyad, tadi apa yang terjadi? Tentang tikus misalnya. Berarti ada faktor eksternal yang tiba-tiba bisa mempengaruhi hidup kita. Begitu pula penjelasan dari Ibnu Sirin tadi, kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu akhirnya menyebabkan turunnya musibah di hari ini. Baik, Pak, itu kan klasik, Pak. Zaman biyen, Pak. Ulama-ulama biyen, kok zaman saya isi orang ngono, Pak. Masa zaman sekarang masih ada semacam itu? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena yang saya temukan di lapangan itulah, tema ini saya masukkan di buku Lalatan sama yang saya tulis. Contoh, suatu saat, ini cerita dari salah satu tim saya waktu itu beliau tinggal di luar pulau. Nah, kurang lebih masih sama tentang ayat ini. Waktu itu beliau menterapi, diminta untuk menterapi. Datanglah kawan kita ini ke sana. Setelah dijelaskan panjang lebar tentang dosa dan semua penyebabnya itu, diajak muhasabah lah intinya ya, bukan diajak untuk menyalahkan diri sendiri, bukannya, tapi diajak untuk muhasabah. Nah, waktu itu tiba-tiba beliau bilang, enggak Pak, saya kayaknya enggak adalah dosa yang aneh. Akhirnya kawan kita ini pulang. Begitu pulang dia dikabari, Mas tolong datang lagi, ibu saya ingat sesuatu. Akhirnya teman saya ini datang lagi ke ibu yang sakit kanker tadi. Ngapunten ini stadium akhir ya. Jadi ya memang ya secara medis ya memang sudah stadium akhir. Tapi kita lihat kronologi berpikirnya tentang Al-Quran tadi. Nah, akhirnya ceritalah sang ibu tadi. Beliau cerita, Mas, 30 tahun yang lalu. Berapa tahun? 30 tahun yang lalu. Mirip seperti kisahnya Ibnu Sirin yang 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu saya pernah gaduh sawah dengan orang. Jadi patungan sawah dengan orang. Saya ini yang garap, dia ini pemodal yang punya sawah, saya yang garap. Kesepakatannya 50-50, 50-50. Kalau ada 10 karung hasilnya, 5 untuk dia, 5 untuk saya. Tapi waktu itu, waktu panen, saya simpen 2. Jadi kalau 10 saya simpen 2, tinggal berapa? 8. Saya bagi 2, dia 4, saya 4. Dia nggak tahu. Dia pulang membawa 4 karung, saya mendapatkan 6. Itu berlangsung bertahun-tahun selama hidup saya, Pak, waktu saya bermuamalah dengan dia. Saya baru ingat benjolan pertama kali itu kurang lebih 2 bulan setelah saya mengambil haknya. Benjolan itu muncul kapan? 2 bulan setelah mengambil haknya orang lain. Setelah itu berobat, sembuh, tidak muncul lagi. Terus muncul lagi puncaknya 30 tahun berikutnya setelah beliau sepuh, muncul nggak terkendali, akhirnya muncul stadium keempat. Baik, perhatikan rutenya disebutkan oleh Al-Quran tadi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Yang dimaafkan oleh Allah itu sudah sangat banyak. Tapi yang akhirnya menimpa diri kita itu sebagian besarnya karena ulah tangan kita di masa lalu. Persis seperti ini. Lalu kemudian ibu tadi bertaubat dan disarankan oleh kawan kita tadi, temui ahli warisnya untuk meminta maaf kepada ahli warisnya. Dan alhamdulillah ahli warisnya semua memaafkan. Masya Allah ya. Setelah itu beliau dikabari ibu ini wafat. Baik, pertanyaan saya, beruntung atau tidak beruntung? Beruntung.
Dengan sebab musibah itu dia ketemu dengan hidayah. Akhirnya ujung cerita dia Islam dan dia bertaubat kepada Allah. Tapi rute yang disebutkan oleh Al-Quran tadi betul. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi yang menimpa diri kita itu sebagian besarnya karena sebagian dari ulah kita sendiri. Baik, apa pelajaran berharganya bagi kita semua Bapak sekalian yang dirahmati Allah? Al-Quran ini betul dan berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat nanti akan tetap begitu. Maka kalau hari ini kita mengalami musibah terkait dengan istri, suami, anak, apapun yang kita alami sekarang, nah pelajaran untuk hari ini ya, belum ke berikutnya. Pelajaran untuk hari ini adalah istighfar dulu Pak. Berhenti nyalain, berhenti menyalahkan siapapun. Nah cara berpikir semacam ini terjadi dalam semua hal. Dalam semua hal. Ini tadi kasus sakit fisik. Ini kita lanjutkan sebentar, nanti setelah itu kita salat. Dalam kasus yang agak ekstrim yaitu gangguan sihir. Nah ini senangannya netizen. Senangannya netizen bahas tentang sihir dan sejenisnya. Dalam kasus sihir, ada salah satu kawan kita dulu satu tim saya di Yayasan Ruqyah Learning Center. Beliau menterapi ummahat, mbak-mbak, emak-emak yang beliau kena sihir kurang lebih 10 tahun lamanya. Kena sihir 10 tahun lamanya. Di Ruqyah, di semua bolak-balik di Ruqyah tidak sembuh-sembuh. Ruqyah syariah. Lalu akhirnya ketika ketemu dengan tim kita ini, beliau dinasihati salah satu tema tentang berbakti kepada orang tua. Beliau cerita semua kemarahannya kepada orang tua. Yang salah satunya adalah membuat beliau akhirnya enggan untuk dekat dengan orang tua. Baik, berarti ada kesalahan apa? Tidak berbakti kepada orang tua. Muncul kebencian. Akhirnya dinasihatkanlah kepada beliau, Ibu, Mas, Mbak, sudah sekarang tidak usah bahas lagi semua tentang sihirnya dan ruqyahnya. Sekarang pulang ke orang tua, perbaiki hubungan dengan bapak dan ibu. Masak sama ibu, nyuci sama ibu, nanti sholat sama ibu, dekat ibu, minta ridhonya, minta maaf ke beliau. 3 hari berselang setelah nasihat ini disampaikan, beliau cuti dari tempat kerjanya. 3 hari itu beliau nikmati sehari-harinya dengan bapak dan ibunya. Di hari keempat beliau ngabarin, Mas, saya belum pernah merasakan batin setenang ini dengan ibu saya. Dan aku tahu, setelah itu semua keluhan sihir yang 10 tahun tadi itu hilang total. Yang tadinya kita berpikir ya harus diruqyah untuk menghilangkan sihirnya, tapi ternyata tidak. Dengan fadilah taubat, lalu dia mendekatkan diri kepada orang tuanya, bertaubat atas semua kesalahannya, maka dengan izin Allah sakit yang dia alami itu hilang. Baik, konklusi kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua, Al-Quran itu betul. Saya ingin ceritakan poin ini, maksudnya adalah agar ada tasdiqun biqalbi, pembenaran terhadap Al-Quran. Saya ingin ceritakan poin ini dari sejak awal tentang Al-Qurannya sampai buktinya di lapangan. Satu saja tujuannya, Al-Quran itu betul-betul berkah dan tidak akan berubah. Oke ya. Jadi yang saya ceritakan tadi dari awal sampai bentuk realnya di lapangan, itu kesimpulannya hanya satu. Al-Quran itu betul-betul dari Allah SWT, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan di dalamnya ada keberkahan. Kalau kita ngikuti, insya Allah kita akan ketemu dengan hidup yang baik. Kalau kita menyimpang dari Al-Quran, pasti akan ada hidup yang tidak nyaman yang kita temui. Dari sini kesimpulannya kita hanya bisa mengatakan amantu billahi wa rasulih. Saya beriman pada Allah dan Rasulnya, dan saya beriman kepada kitabnya. Ini yang paling kita inginkan ya. Dari ujung dari pembahasan ini, Al-Quran itu betul, tidak mungkin salah. Buktinya menurut penjelasan para ulama kayak tadi, dan di lapangan itulah yang saya temukan. Betul-betul real semacam ini. Nah baik, setelah ini apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Bagi kita yang ingin mengubah semua kehidupan kita, ya, ingin mengubah hal yang baik, yang buruk menjadi baik, langkah pertama itu selalu taubat. Oke ya. Langkah pertama untuk memperbaiki semua hal itu taubat, mohon ampun kepada Allah, selalu itu. Jadi mulai sekarang para ayah yang merasa sulit mendidik istri dan anaknya, bangunlah malam, sholat taubat, sholat tahajud, apapun boleh. Setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah.
habiskan waktu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan setelah itu Allah bukakan jalan keluar seperti yang Allah turunkan kepada Ibnu Sirin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ini menjadi renungan untuk kita bersama. Semoga bermanfaat. Nanti sampaikan ini ke istri, ke anak-anak di rumah. Nanti kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali, ajak istri Pak ya, mohon ajak istri. Nanti saya bantu untuk ngomelin istri. Para ibu-ibu silakan nanti diajak suaminya, saya bantu untuk meluruskan apa yang salah pada diri suami kita. Bismillah. Kita berniat hanya satu saja, hidup bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Kalau tadi kita sudah belajar tahsin rutin, nah kajian kita ini kita ingin hidup di bawah naungan Al-Quran. Itu yang paling kita inginkan. Dan gitu ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Mas Rodes. Tes. Gimana? Salat isya dulu atau? Isya dulu. Baik. Ada sisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, penjelasan dari Ustaz mudah-mudahan menambah iman kita semua nih. Dan insya Allah kajian ini akan kita adakan rutin nih. Insya Allah. Insya Allah. Nah, dan kami bukan juga setiap hari insya Allah di sini juga ada kajian tahsin. Tahsin itu kalau tajwid itu kita berlatih memahami teori membaca Al-Quran. Kalau tahsin itu latihan membacanya. Nah, di sini sudah ada Ustaz Amar tadi yang menjadi imam masjid. Nah, imam Ustaz Maghrib, dia yang akan mengajar tahsin. Tahsin. Kemudian kita mengambil hikmahnya di kajian seperti ini, ngaji boleh. Pertanyaan boleh kalau masih lagi kita. Ada pertanyaan dari jamaah. Mohon. Atau setelah sholat? Setelah sholat. Baik. Kajian kita lanjutkan setelah sholat isya. Baik, teman-teman yang di IG kita cukupkan dulu karena sudah masuk isya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.